Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, ku perbuat bagimu." Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki mata yang normal. Mata yang normal itu telah banyak membantu kita untuk mengenali banyak orang, banyak tempat, dan aneka hal lain yang hadir dalam keseharian hidup kita. Aneka kegiatan rutin yang kita lakukan berjalan juga dengan baik berkat bantuan mata. Tetapi apa yang akan terjadi jika pada suatu hari kita mendapatkan mata kita dalam keadaan buta? Kita pasti akan panik, sedih, dan tidak akan mampu melakukan aneka kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Satu-satunya yang menjadi kerinduan kita adalah mata kita bisa melihat, dan terus melihat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kerinduan untuk melihat rupanya juga menggema dalam diri Bartimeus, anak Timeus, seorang pengemis yang buta yang dikisahkan Injil tadi. Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Kemungkinan besar selain mengemis untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari, Bartimeus juga menunggu Yesus untuk memohonkan kesembuhan. Dia mungkin sudah mendengar banyak hal tentang Yesus. Karena itu, dia terus bersabar menunggu kedatangan Yesus, sebab dia menaruh harapannya kepada Yesus. Ketika dia mendengar bahwa yang lewat bersama orang banyak itu adalah Yesus dari Nazaret, lalu dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Rupanya banyak orang menegurnya supaya dia diam. Ya, maklumlah, orang buta dalam masyarakat Yahudi dianggap berdosa, tidak punya hak untuk tampil di depan banyak orang, dan juga tidak pantas berhadapan dengan Yesus yang dianggap sebagai nabi besar pada waktu itu. Walaupun dilarang bicara, toh Bartimeus tidak menyerah dan malah semakin keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mengapa? Karena dia percaya bahwa Yesus akan menaruh kasih dan menyembuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memerintahkan untuk memanggil dia, Bartimeus menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu ketika Yesus bertanya kepadanya mengenai apa yang hendak dia perbuat kepadanya,
Bartimeus menjawab dengan penuh kejujuran dan tentu dengan penuh iman, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Apa yang terjadi? Yesus mengabulkan apa yang dimohonkannya. Iman dan perjumpaannya dengan Yesus telah merubah hidupnya dari tidak bisa melihat menjadi melihat. Bahkan dia memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus disembuhkan oleh Yesus. Ia tidak buta lagi. Meski demikian, apa yang sembuh dari Bartimeus sesungguhnya tidak hanya penyakit fisiknya dari buta menjadi melihat. Bartimeus juga mengalami kesembuhan psikologis emosional. Ia tidak akan lagi menjadi pengemis untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan jubah pengemisnya sudah ia tanggalkan ketika dipanggil Yesus. Martabatnya dipulihkan. Ia sejajar dengan orang banyak yang mengikuti Yesus. Dengan demikian, terjadi pula kesembuhan terhadap penyakit relasional. Dan yang penting juga, ketika Yesus menyuruhnya pergi, ia malah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Kata mengikuti dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah ekolote, yang berarti menjadi murid. Bartimeus menjadi murid Yesus. Dengan demikian, Bartimeus juga mengalami kesembuhan spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, keinginan Bartimeus untuk mendapat belas kasih dari Yesus, yakni untuk disembuhkan dari kebutaannya, menuntut sebuah usaha. Bartimeus mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya, yakni menunggu Yesus di pinggir jalan, berseru, dan semakin berteriak, memohon belas kasih dari Yesus, menanggalkan jubahnya, berdiri, dan pergi menghadap Yesus. Apa yang telah diusahakannya membuahkan hasil, yakni kesembuhan. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia membuat sebuah keputusan baru dalam hidupnya, yakni mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita memiliki aneka harapan dan kerinduan dalam hidup kita, yakni perubahan hidup dan diri kita. Bahkan kita memiliki kerinduan terdalam untuk mengalami dan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi seberapa besarkah usaha yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah membuat sebuah komitmen dan setia pada komitmen itu? Perubahan dalam hidup hanya terletak pada usaha dan komitmen kita untuk berubah, di samping rahmat Allah yang bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar, menonton, atau membaca di media sosial tentang penyanyi Julio Iglesias, penyanyi bersuara emas asal Spanyol, ayah dari penyanyi Enrique Iglesias. Awalnya, Julio Iglesias adalah seorang pemain sepak bola profesional di klub raksasa Real Madrid. Namun tabrakan mobil yang dialaminya mengakhiri karirnya sebagai seorang pemain sepak bola karena menyebabkan dia lumpuh selama 1,5 tahun. Seorang perawat rumah sakit yang simpatik memberinya sebuah gitar untuk membantunya melewati waktu di rumah sakit. Walaupun sebelumnya dia tidak punya aspirasi musik, Iglesias kemudian mendapatkan sukses besar di bidang musik pop. Kecelakaan Iglesias menandai titik yang menentukan dalam hidupnya, sebuah titik balik yang mengubah segala-galanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita seringkali kita menghadapi hal-hal yang buruk dan tidak terduga, dan ketika hal-hal buruk menimpa kita, seringkali yang kita lakukan adalah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan.
Bartimeus pun pernah mengalami hal yang serupa, di mana seharusnya dia tidak ada masa depan, karena dia hanyalah seorang buta yang hidup dari mengemis. Secara fisik lahiriah, Bartimeus tidak punya harapan yang besar akan hidupnya. Tetapi dari peristiwa perjumpaan dengan Yesus itulah Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus justru menjadi titik balik bagi kehidupan Bartimeus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita mengalami dan menghadapi hal yang demikian, di mana kita merasa terjepit, orang di sekitar kita membenci kita, melakukan sesuatu juga sering gagal, sudah tidak ada harapan, masa depan suram. Ingatlah akan peristiwa yang dialami oleh Julio Iglesias dan Bartimeus. Mungkin ini menjadi titik balik bagi kita untuk meraih kesuksesan. Yang terpenting, andalkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, dan selalu setia pada sabdanya. Maka ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Pandanglah peristiwa yang menyakitkan menjadi titik balik untuk menuju sesuatu yang besar. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela menghadapi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menanggapi kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.